News.pol. Ruang Publik News.pol. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di News.pol dan kita masih menantikan untuk komentar Anda. Ini kita sudah memasuki untuk tema yang berbeda tapi masih dalam posisi darurat. Ini kaitannya dengan ekonomi Indonesia. Kalau tadi Bang Effendi bilang ekonomi Indonesia lampu merah. Kita akan membahas lebih lanjut pemirsa untuk malam hari ini. Di sebelah kanan saya. Di samping saya sudah ada Menteri ini. Keuangan Republik Indonesia tahun 2000-2001. Tepuk tangan dulu dong. Pak Rizal Ramli, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Iya, ini Dan saya jemput Mas Arief, janjian sama Pak Rizal, tinggal di toilet. oh, Gitu. Oh iya ini. Mic-nya kelamaan. iya. Makanya tadi saya nengok ke sini kok ini meja sebelah kiri kosong gitu ya. Mas Jadi Arief. ini komplit. Menteri Keuangan. Bilang tadi lampu merah. Jadi Menteri Keuangan 2000-2001. Bahkan perlu saya tambahkan, menurut catatan saya, orang boleh setuju atau tidak, saya rasa banyak yang setuju. Ya. Bos Freeport pun, James Moffat pun takut sama dia. Sementara di tanah air kita katanya banyak politisi yang takut sama Freeport. Ya. Berarti udah bener dong ya kalau kita mengundang Pak Rizal Ramli malam hari ini. Dan di sebelah kiri sudah ada Mas Arief Budimanta. Selamat malam Mas. Tarik nafas dulu Mas dalam-dalam. Kalau saya bilang tadi lampu merah buat ekonomi Indonesia. Saya boleh sebutkan, nah ini sebagai penasihat ahli dari Menteri Keuangan yang sekarang ini. Betul gitu ya? Kalau bahasa saya malah staf khusus. Staf nih. khusus. Enggak, Staf saya khusus. sengaja menambahkan itu untuk menunjukkan bahwa dia staf khusus karena ahli. Oh iya. Karena keahliannya. Karena tidak sedikit staf khusus yang karena balas jasa. Mohon maaf loh saya nih. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi malam hari ini karena keahliannya Iya. jadi lebih khusus. Betul. Gitu Dan ya. Mas Arief, disitulah keahliannya Mas Effendi. Ya baik, tapi sebelum kita membahas terkait dengan apa yang menjadi lampu merah terhadap ekonomi Indonesia, kita akan sampaikan terlebih dahulu. Kalau tadi sudah ada berita terpas, ini kita mau hadirkan berita yang masuk dalam kategori terwaduh, tapi kita tampilkan terlebih dahulu untuk panelisnya, karena panelis inilah yang sudah memberikan penilaiannya begitu ya, Bang Ya, Effendi terima kasih. Acara ini dibantu oleh teman-teman kita pakar komunikasi dari berbagai universitas. Ada Purnomo dari Undip, Eni Mariani dari Unpad, Hasrullah dari Universitas Hasanuddin, Ngurah Putra UGM, Sukowidodo Unair, dan Syafruddin Pohan dari USU. Terima kasih teman-teman. Ya. Baik, terima kasih untuk keenam panelis kita malam hari ini. Dan ini dia pemirsa yang masuk dalam berita terwaduh, begitu kalau saya bisa bilang ya. Tembus Rp13.300 berpotensi untuk capai 14.000. Wah. Waduh, Ya. bener kan ya? Ya, mohon maaf ya, yang nggak pegang dolar nggak usah waduh-waduh ya. Enggak loh, Mas Effendi. Enggak, saya belain ya. Walaupun dia pegang rupiah, tetapi nilai rupiahnya barangkali yang mengecil. Dadan ini karena dolarnya naik jadi gagal umroh ya, Dadan ya, untuk tahun ini ya. Itu mungkin karena tembus gitu, itu nggak pakai sayap tuh, makanya tembus. Hati-hati. Bang, Ya, saya mau langsung ke Bang Rizal aja ya. Iya. Saya baca tulisannya tuh Bang Rizal Ramli ya mengatakan bahwa ekonomi Indonesia ini lampu merah, bahkan ada istilah kiamat kubro segala. Itu benar abang yang nulis ya? Wah, kalau itu saya diplesetin abis. oke. Jadi yang benar bagaimana itu? Situs For Islam. Oke. Jadi Seolah saya mengatakan ada tsunami politik, bahwa ada killing ground. Oke. Itu sama sekali saya nggak pernah katakan. Nih. Nah, sebetulnya yang kami katakan 2,5 tahun yang lalu kami pernah tulis, hati-hati ekonomi Indonesia lampu kuning. Masih zamannya Presiden SBY pada waktu itu. Kenapa saya katakan lampu kuning? Karena ada 4 defisit yang jarang terjadi sebelumnya. Oke. Satu defisit perdagangan, biasanya Indonesia surplus 32 miliar dolar, ini negatif, mulai negatif pada waktu itu. 2,5 tahun lalu ya? 2,5 tahun lalu. Yang kedua, defisit transaksi berjalan sampai minus 9,6 miliar dolar. Kemudian defisit neraca pembayaran atau balance of payment sekitar 6 miliar dolar. Dan terakhir defisit anggaran. Iya. Tapi media kita, analis kita hanya ngomongin defisit anggaran. Padahal yang berbahaya untuk sektor finansial, untuk rupiah, 3 defisit yang tadi. Nah, kuatro defisit itu pemerintah SBY nggak bikin apa-apa untuk menurunkan dia. Dan mewariskan masalah ini kepada pemerintahan Pak Jokowi. Iya. Jadi ini menarik ya. Para pemirsa dan semua yang otomatis terlibat di dunia media sosial sudah diklarifikasi. Ya. Itu ada tulisan
2,5 tahun yang lalu pada waktu Bapak pemerintahan SBY ya, pemerintahan Pak SBY, dan itu baru disebut lampu kuning. Lampu kuning. Sekarang sudah ada yang berubahnya jadi lampu merah. Ya betul memang karena ada euforia, semua merasa super optimis, nggak fokus sama masalah ini, makin lama ini jadi lampu merah. Jadi benar ya? Kalau jadi sekarang awal dikatakan menang lampu ya? merah Ya, benar? kalau saya katakan merah. lampu merah, ya rupiah tertekan terus, pertumbuhan penjualan di sektor retail itu drop 30%, di Tanah Abang itu menurun 50%. Wow. Ini adalah network benchmark untuk seluruh Indonesia pasar Tanah Abang. Iya. Ini kalau bicara Tapi kita nggak boleh tertipu dengan, wah lalu lintas Jakarta masih macet, ekonomi masih Baik, berjalan. baik-baik aja, Ya. mal-mal masih penuh. Ya. Itu bukan indikator yang mencerminkan seluruh Indonesia. Orang masih liburan kemana-mana. Orang masih liburan kemana-mana. Ya, itu ketika Bang Rizal bilang Tanah Abang itu saya sedih sekali saya. Karena banyak saudara saya Tanah Abang kan. Betul, Nah, banyak orang Padang di situ Iya, jualan. iya, iya. Tapi penjualan meningkat loh justru. Enggak, Enggak kata, ya? kata Bang. Enggak, Rizal. ya? Enggak, Enggak, 30%. 30%. Oh. Saya udah mulai terasa ya. Mohon maaf nih, ipar saya ikut berdagang di situ. Sudah ini jangan jadi curhatan pribadi. Mas Arief, gimana Mas Arief? Bener nih. Dikatakan lampu merah loh ini sekarang. Mas Arief. Lampu merah. Kalau dibilang lampu merah, saya rasa tidak benar ya. Karena apa? Kalau lampu merah itu kan kalau kita berjalan itu kan berhenti. Iya. Ya. Sekarang semuanya masih berjalan. Artinya apa? Indikatornya satu, pertumbuhan kita masih ada. Ya, walaupun memang tidak sesuai dengan apa yang kita asumsikan dari sisi target. Iya. Kita asumsinya 5,7, tetapi pada waktu triwulan pertama itu kita tumbuh 4,7 Kalau persen. triwulan pertama ya. Ya, triwulan pertama. Semester pertama ini? Semester pertama. Sekarang kan belum selesai ya. Semester pertama nanti selesai pada tanggal 30 Juni yang akan datang. Ya. Tetapi diprediksi akan lebih baik daripada waktu triwulan pertama. Artinya dari sisi indikator menunjukkan bahwa kita moving forward ya, terus maju ya. Kemudian yang kedua tadi Bang Rizal mengatakan ada defisit perdagangan neracanya gitu. Kalau kita lihat di tahun ini sejak Januari sampai dengan April neraca perdagangan kita sudah mulai surplus, artinya ada proses pembaikan. Kemudian yang ketiga dari sisi nilai tukar. Kalau kita bandingkan misalnya depresiasi nilai tukar kita di tahun 2014 itu 1,7% dan sebagian proses depresiasi itu sudah terjadi sejak tahun 2013 dan itu yang paling besar. Ya 2013 menuju 2014 ya kita bergerak dari 9.000 kemudian pada akhir tahun menjadi 12.000. Jadi hampir 20% dan ini memang semuanya terpengaruh juga memang dalam persoalan dinamika faktor global karena Indonesia kan tidak bisa hidup sendiri. Tetapi pada sisi lain dengan situasi yang seperti ini pemerintah akan terus juga bekerja ya terutama di pompa nanti misalnya dari sisi pertumbuhan, dari sisi peningkatan perekonomian tadi nanti diambil dari semakin mengucurnya belanja-belanja pemerintah dan mengucurnya juga dana-dana transfer daerah untuk kabupaten kota, provinsi sampai dengan desa. Sehingga nanti pada waktu semester 2 yang akan datang diharapkan pasti akan menjadi baik. Ini Mas Arief ini walaupun warna partainya merah tapi dia menolak disebut lampu merah ya. Iya benar. Nah, artinya masih kuning ya. Kayak masih kuning dong. Masih hijau. Tanya dulu Jalan. dong. Hijau Oh. jalan. Kalau Oh. hijau, Jalan. Enggak, yang saya menarik adalah ya agak berbeda penampilannya ya. Kalau sudah jadi staf ahli itu lebih tenang kelihatannya. Gitu ya. Bang Rizal, bagaimana nih? Saya kira memang terjadi perlambatan. Kalau kuartal ke kuartal, 2 kuartal terakhir kita memang negatif, di bawah target. Tapi juga mungkin sudah waktunya kita melihat ke depan. Ya, kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan faktor internasional, karena sebetulnya itu sudah didiskon oleh para pelaku pasar. Ada kasus-kasus di mana internasional juga nggak favorable, tapi India di bawah Moody bisa tumbuh 7,3%. Filipina di bawah Ninoy Aquino tumbuh 7,2%. Jadi banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan kalau kita mau membalikkan situasi ini. Dan Pak Arief betul tadi pemerintah akan menggenjot infrastruktur
Dan itu jelas akan memperbaiki situasi sedikit. Iya. Nggak bisa Oh, sedikit ya? nggak bisa terlalu banyak karena pengeluaran pemerintah itu kontribusinya terhadap GDP kurang dari 20%. Jadi harus juga digenjot sektor konsumsinya, harus juga digenjot sektor investasinya Iya. dan sebagainya. Kalau investasi, maaf Bang Rizal, itu bukannya sudah banyak masuk? Kan presiden kita udah kemana-mana, pidato di mana-mana, investor janji mau masuk, sudah pada masuk atau masih ya Masih depan pintu? Sudah Masih banyak depan yang pintu masuk. atau udah masuk? Kalau kita lihat misalnya dari sisi capital inflow kan bagian daripada proses investasi yang bersifat portofolio ya. Dalam triwulan pertama itu dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2014 jauh lebih besar uang yang masuk ke Indonesia. Tapi memang yang kita harapkan bukan dalam bentuk investasi yang sifatnya hot money, tetapi kan yang berjangka panjang, yang kemudian menimbulkan pekerjaan bagi bagi bangsa gitu. Dan ini memang membutuhkan waktu karena memang kita dibebani oleh PR yang sangat banyak, oleh nggak menyalahkan pemerintahan yang lalu ya, tetapi oleh situasi masa lalu, ya situasi masa lalu. Itu kalau mau lengkapnya ya, itu situasi masa lalu yang dipimpin oleh pemerintahan lalu. Ya. Ya. Itu lebih jelas. Lebih detail itu sepertinya. Situasi masa lalu sehingga memang pada saat ini kita lagi melakukan apa yang sering disebut dengan perubahan struktur. Bukan hanya perubahan struktur, tetapi yang sifatnya fundamental juga. Rizka, Ya. rasanya nggak fair ya kalau selalu nyalain pemerintahan yang lalu. Karena waktu kampanye kan mengatakan kami akan ini. Kan harapannya terhadap yang baru. Iya, Gimana? ada harapan baru. Kalau tradisi di negara demokrasi, 6 bulan pertama sampai 1 tahun masih boleh nyalain pemerintah. Oh, masih boleh. Masih boleh. Tapi kalau udah 1 tahun udah nggak boleh. Jadi dianggap masa transisi gitu kerja. ya. Jadi masa nggak ada adaptasi. berapa Jadi masih ada berapa bulan lah untuk bisa menyalahkan. Itu gitu tadi ya. 30 Juni. Dan sebentar, Wel. Iya. Dan sebentar. Jadi perubahan fundamental ini membutuhkan juga infrastruktur. Ya. Kita tahu bahwa untuk revisi terhadap budget itu baru selesai pada Februari ataupun awal Maret yang lalu. Ya. Dan kita fokus kepada infrastruktur dan selalu pasti ada yang kita sebut dengan time lag, ada waktu ketika itu dicanangkan sampai kemudian itu jadi. Ketika proses reformasi struktural dilakukan, ketika kebijakan dibuat, pasti ada proses transmisi kebijakan sehingga kemudian itu terorganisasikan dan kemudian terimplementasikan. Saya boleh di nggak punya lapangan. pertanyaan yang provokatif? Saya akui provokatif. Jadi saya ini di sini jujur. Ya, Kalau ini provokatif, perlu provokatif karena dari tadi nih Mas Arief ini ngomongnya enak karena emang staf khusus ya. Ini teman mahasiswa bangun-bangun semua ya. Paham itu. Nggak, Jadi saya punya pertanyaan provokatif karena ini beredar di mana-mana ya. Banyak teriakan-teriakan yang mengatakan tim ekonomi Iya. saat ini mulai dari Menko dan tim ekonominya itu dianggap bukan yang terbaik sehingga menimbulkan perlambatan dan lain sebagainya. Maksud saya ya, pertanyaan saya ke staf ahli ini ya. Staf khusus, Mas. Staf khusus yang ahli, jangan kaitkan dengan menterinya lah gitu ya. Iya, Tapi secara umum tim ekonominya ini, apakah memang benar demikian atau rakyat ini semua salah? Semua pengamat Anda keliru. Ini benar-benar sudah baik. Kalaupun belum, di mana kekurangannya? Wah, ini menarik kan? Pertanyaannya provokatif, tapi baik. Saya rasa kan yang namanya tim itu bekerja atas dasar mandat yang diberikan oleh presiden. Dan presiden mendapatkan mandat dari rakyat atas dasar misalnya janji-janji presiden. Ya. Dan tentu saja presiden memiliki kriteria dan evaluasi khusus sesuai dengan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden untuk melakukan proses penilaian terhadap kerja dari menteri-menterinya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi indikator makro, memang kita akui ada proses perlambatan. Ya, tetapi pada sisi lain kita juga bersyukur bahwa kita masih terus berjalan, tumbuh on the track. Kalau dari sisi produktivitas misalnya ya, ketika Indonesia tumbuh 4,7%, kemudian kita bandingkan misalnya Cina, kan kalau kita lihat ekonomi itu kan relatif dengan komparasi dengan negara-negara lain. Cina tumbuh 6,8%. Kalau kita lihat dari sisi produktivitas 4,7 dibandingkan dengan misalnya 6,8 dari sisi produktivitas mungkin itu sekitar hampir 70-80%. Salah nggak kalau ada ahli-ahli atau pengamat yang mengatakan apa yang dicapai selama triwulan pertama ini ya, sekali lagi, ada yang mengatakan terburuk selama 10 tahun. Keliru mereka ya? Saya rasa kalau kita lihat dari sisi makro, growth ya tentu saja memang ini posisi yang rendah. Tetapi kan ini posisi rendah ini
bukan hanya sebuah proses yang datang tiba-tiba. Saya perbaiki. Jadi memang terendah dalam 10 tahun ya. Benar, Mas Dari Ferry, sisi gini, growth. nih, Mas Sisi Ferry. growth. Growth ya? Iya, Dari ini- sisi growth. Benar, Ya, kita benar, memang Mas. harus akui Harus itu ya. diakui, Harus akui jujur itu loh memang, mengakui ya ya, kan? jujur mengakui ya. Enggak, nih pertanyaan provokatif Mas Effendi ini saya ajukan pada Bang Rizal aja. Bagaimana penilaian Bang Rizal dengan tim ekonomi yang sekarang ini? Apakah betul seperti banyak tudingan bahwa ini bukan Jangan perbaikan? menilai, memperbaikinya gimana? Ah, yang memperbaiki. Itu lebih enak. Menilai juga nggak? Jadi Menilai dalam- juga memperbaiki. Dinilai dulu Iya. baru diperbaiki. Dalam bahasa Cina, Ah, ini. krisis itu di sisi lain artinya opportunity, kesempatan. Kalau ada krisis, ini sebetulnya kesempatan. Nah, tergantung pemimpin mampu nggak mengubah krisis jadi kesempatan atau tenggelam dengan krisis itu. Artinya Oke. krisis sebagai kesempatan mengganti menteri gitu bisa. Nah, saya berikan contoh. sabar. Belum sampai ke situ. Ini Belum sampai ke situ. kecepatan. Ini masih dilihat untuk semester pertama dulu Saya ya. berikan Bro. contoh. Ah, Kalau musim hujan, Oke. contoh sederhana aja. Iya. Cabai itu harganya sampai 150.000. Oke. Jadi banyak orang nggak berani nanam musim hujan karena ada hama. Tapi orang yang berani, justru musim hujan dia tanam cabai, Iya. hamanya diatasin, begitu panen dia untung Rp150.000 per kilo. Musim nggak hujan, di mana tidak ada hama, cabai cuma 10.000 per kilo. Ya. Jadi kadang-kadang kita mesti mampu kreatif, mesti mampu berselancar di tengah suasana yang krisis ini. Saya berikan contoh, misalnya kita selalu mengandalkan infrastruktur dari APBN. APBN-nya sendiri sangat terbatas. Ya. Padahal ada cara lain, misalnya lakukan revaluasi aset dari BUMN-BUMN yang besar. Bayangkan kalau Jasa Marga kita suruh revaluasi aset, nilai Jagorawi itu berapa? Iya kan? Kami dulu pernah lakukan, PLN bangkrut minus 9 triliun, kami revaluasi asetnya dari 50 triliun 4 kali, jadi 200-an sekian triliun. Kami masukkan modalnya dari negatif minus 9 triliun PLN, jadi 104 triliun, jadi sehat lagi. Nah, kalau kita lakukan revaluasi aset ini, maka modal dan aset BUMN yang besar-besar Ya. akan sangat besar, sehingga mereka bisa nyari uang sendiri, menerbitkan bond, menerbitkan surat hutang untuk membiayai jalan tol baru, nggak usah pakai duit APBN, bisa bikin pelabuhan dan sebagainya. Sehingga APBN itu betul-betul untuk rakyat kita yang miskin. Oke. Ini Nggak mampu. agak berbeda dengan formula-formula trio singa yang saya dengar ya. Iya. Nggak, maksud saya kan formula lain adalah menaikkan pajak di jalan tol. Udahlah macet, udahlah kita menderita, ditambah pajaknya. Tapi ini bagaimana memanfaatkan APBN gitu ya? Yang kedua, Iqbal. Ya nanti Udah. yang kedua Oke. kita tahan dulu ya. Boleh saya, ya. Kenapa mesti ditahan? Oh iya, ditahan dulu Bang Rizal. Saya bekas tahanan. Yang kedua. Yang kedua boleh ditahan dulu. Saya harus memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk pemirsa di rumah mungkin yang ingin memberikan komentar silakan di www.ainustvmobile.com. News.pol segera kembali sesaat lagi. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna